Semakin jelas fakta, kesesatan Ponpes Al-Zaitun. Beliau sendiri yang menyatakan bahwa NII ini adalah organisasi terlarang, bahkan sesat, seperti yang kita dengarkan tadi. Nah, di dalam kurikulum Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, beliau menyatakan tidak ada penyimpangan di dalam kurikulum belajarnya Pondok Pesantren Al-Zaitun ini. Nah, lalu bagaimana teman-teman? Bagaimana dengan masalah yang viral pada saat sekarang ini? Yang sempat viral yaitu sholat dengan jarang, tidak rapat, walaupun itu tidak ada kondisi secara syar'i yang membuat mereka membuat safnya berjarak-jarak. Yang kedua, adanya wanita di saf pertama, padahal tidak ada unsur syar'i yang mereka lakukan. Yang ketiga, adanya orang kafir yang ikut sholat di jemaah paling depan. Apakah ini tidak dalam bentuk pelanggaran? Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana? Nah, terhadap pertanyaan, ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapat gitu. Oke, ya, kita terima dulu jawabannya. Pesantren Al-Zaitun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW 9 dengan Al-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Al-Zaitun ini. Nah, beliau menyatakan adanya hubungan antara NII dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun sangat kuat hubungannya. Subhanallah. Dalam tiga aspek. Dalam tiga aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan. Kepemimpinan. Di mana kepemimpinan di pesantren Al-Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Dengarkan, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun atau deretan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun merupakan pemimpin juga di organisasi NII. Artinya pemimpin NII dengan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun orangnya itu-itu aja, teman-teman. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW 9. Walah, ya. Parah. Itu relasi yang pertama. Oke. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya, ya, dan bahwa sejarahnya. Secara historis kelahiran pesantren Al-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Tidak bisa dipisahkan NII dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Organisasi yang terlarang, organisasi sesat. Ini yang menyatakan adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga dari aliran dana. Aliran dana. Ya, kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada ya penebusan dosa, sodakoh hijrah, sodakoh. Jadi teman-teman, aliran dana yang mereka dapatkan itu dari apa namanya teman-teman, menjual agama. Seperti yang beliau sampaikan tadi, pengampunan dosa, ada dananya, sodokoh, dan segala macamnya, teman-teman. Mari kita dengarkan lagi. Macam-macam begitu. Ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Al-Zaitun. Pesantren Al-Zaitun juga mendapatkan aliran dana dari NII. Ya, jadi itu ya, jadi kita harus meletakkannya itu secara proporsional. Oke. Ya, mana gerakan NII, mana pesantren ya Al-Zaitun dengan aktivitas dan kurikulum pengajarannya, dan juga kita harus membedakan antara santri yang belajar dengan eksponen yayasan pimpinan pesantren Al-Zaitun ya yang juga adalah penggerak di gerakan NII KW 9. Oke. Silakan. Itu penelitian tahun 2002 ya. Oke. Yang kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI. Ternyata Kemenak juga pernah melakukan penelitian dan temuannya tidak jauh beda dengan penelitian Majelis Ulama Indonesia.
Nah, hasil penelitian dari tim EUI maupun Litbang dari Kementerian Agama ini kemudian dibawa kemana? Ini kan penelitian sudah dilakukan sejak lama, Pak. Oke. Bagus pertanyaannya. Ya, kita pertama MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi